never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Giacomo Agostini, juara dunia sepeda motor 15 kali, melihat Marc Marquez hampir menang lagi, meski betapa sulitnya saat ini di MotoGP. Salah satu perhatian besar di MotoGP musim 2024 adalah kapan Marc Marquez akan kembali menang, dan apakah ia mampu memperjuangkan gelar juara. Juara dunia 8 kali itu meninggalkan era Honda, yang sebagian besar cemerlang tetapi sulit pada akhirnya karena buruknya tingkat persaingan motor. Untuk bergabung dengan tim Gresini Racing, satelit Ducati, di mana ia mengendarai Desmosedici GP23. Berusia 1 tahun dibandingkan dengan pakaian resmi yang dikenakan oleh Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Tujuan pemain Spanyol itu adalah memulihkan senyumannya, sesuatu yang berhasil ia lakukan. Setelah masa adaptasi beberapa bulan dengan mesin barunya, Marquez merasa semakin baik. Setelah finish kelima dalam sprint dan keempat dalam balapan jarak jauh di Losail, ia naik podium untuk pertama kalinya di Portimao, dan kedua dalam balapan jarak pendek pada hari Sabtu. Pada hari Minggu ada yang tidak beres, karena kecelakaan dengan Pecco Bagnaia. Posisi kedua dalam sprint, ia memimpin acara utama, namun terjatuh, tampaknya mengalami masalah pada rem belakang. Jadi, setelah GP Spanyol akhir pekan ini, di mana kemenangan kembali gagal diraihnya setelah ia terjatuh saat sprint dan duel brutal dengan Bagnaia pada hari Minggu. Pertanyaan besar bagi para penggemar adalah kapan ia akan kembali naik podium tertinggi Marquez. Ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa hal ini akan terjadi lebih cepat daripada terlambat. Ini adalah kasus Giacomo Agostini, pembalap legendaris Italia, dengan 15 gelar juara dunia. Percaya bahwa satu-satunya hal yang dibutuhkan Marquez saat ini, adalah lebih percaya diri dengan motornya, namun kemenangan akan segera datang. Di luar masalah seperti kecelakaan di GP Amerika. Tentu saja pihak Transalpine menyadari hal itu tidak mudah, mengingat rasa lapar yang ditunjukkan oleh para pengemudi baru. Sementara itu, pembalap Italia, Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap reguler MotoGP yang belum mencetak poin di papan klasemen setelah 4 seri. Marini selalu finish terakhir di Qatar, Portugal dan terbaru di Spanyol. Di balapan utama MotoGP Spanyol dia sedikit dekat dengan zona poin ketika menyelesaikan balapan di urutan ke-17, namun itu masih belum cukup. Walau sedang menjalani momen yang sangat sulit, tapi Marini masih tetap optimis dan yakin Honda bisa bangkit. Dia melihat program jangka panjang. Masalah besar yang dihadapi Honda tentu tidak akan selesai dalam waktu singkat, karena itu dia tetap percaya diri. Itu adalah balapan yang sangat sulit, akui Marini sebagaimana rilis resmi HRC. Pada awalnya saya meluncurkannya dengan baik tapi kemudian ada banyak kontak di belakang dan kami mengalami beberapa kerusakan, sambung Marini. Ketika saya mencoba menemukan ritme saya jauh lebih lambat dari yang saya perkirakan dan jarak dengan Joan Mir terlalu besar, serunya. Kami perlu memahaminya dan untungnya kami menjalani tes besok. Ini penting tidak hanya untuk masa depan tapi juga untuk balapan berikutnya. Tentu saja Joan melakukan balapan dengan baik, namun kami masih jauh, demikian Marini menjelaskan situasinya. Rekan setimnya, Joan Mir meraih hasil yang cukup baik di Jerez dengan finish ke-12. Kami harus puas dengan apa yang kami capai hari ini. Dari awal akhir pekan hingga saat ini kami sudah mampu meningkat. Dan saya sangat harus mengucapkan terima kasih kepada tim saya atas kerja mereka dalam membantu kami mencapai kemajuan ini, seru Mir. Juara dunia 8 kali itu kembali menegaskan minggu ini di Jerez, setelah finish kedua di MotoGP Spanyol, bahwa ia punya rencana untuk kembali seperti semula. Marc Marquez melepaskan kontrak jutaan dolar dengan Honda tahun lalu untuk bergabung dengan tim satelit, yang tentunya merupakan tim keempat Ducati. Dengan motor tahun lalu dan gaji yang berasal dari sponsor pribadinya.
Sebuah pengorbanan yang tentunya tidak akan dilakukannya 5 atau 6 tahun lalu. Namun kini ia perlu kembali bersenang-senang mengendarai sepeda motor dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa, di usianya yang ke-31, ia masih sekompetitif patokan Ducati. Demikian sebutannya pada hari Minggu ini Pecco Bagnaia, juara 2 kali dalam 2 tahun terakhir dan kandidat utama untuk merebut kembali gelar musim ini. Selalu di bawah perlindungan pabrikan Italia, yang menjadikan dia sebagai headliner dan diperbarui hingga 2026. Tapi Mark punya rencana, dan meskipun dia tidak mengatakannya, dia tertawa kecil ketika Anda memberi isyarat kepadanya apakah rencana itu mengarah ke tim resmi Ducati. Sebuah tujuan yang pada hari Minggu ini dia merobohkan salah satu pintu pertama, ketika ia mengukur dirinya satu persatu, dengan sepeda dari tahun lalu. Dengan Pecco sebagai pemimpin kejuaraan dan kandidat utama untuk masuk tim resmi tahun depan, Jorge Martin menggigit debu yang jatuh ke tanah saat ia memimpin balapan. Rencananya apa? Mau dibawa kemana? Tanya kepada Gresini, Minggu sore tadi. Nah, rencana itu ada di kepala saya ketika Anda melewati 4 tahun yang sangat sulit dalam karir olahraga Anda, jelasnya. Saya mengatakannya dalam sebuah wawancara di mana mereka bertanya kepada saya tentang sepak bola dan saya mengulanginya. Dalam olahraga terkadang cedera mental lebih berat daripada cedera fisik. Logikanya, fisik saya menjalani beberapa cedera yang sangat serius. 4 operasi di lengan kanan saya antara tahun 2020 dan 2023, ujarnya. Sementara itu, pembalap Aprilia, pemenang ganda Austin, tidak mampu lolos dengan baik pada hari Sabtu dan terpengaruh oleh posisinya di grid start, yang menghalanginya untuk memperebutkan podium. Maverick Vinales tiba di Grand Prix Spanyol dengan tujuan yang jelas untuk memastikan awal musim yang baik di akhir pekan baru dan pencapaian ganda di Amerika Serikat, di mana ia terbukti tidak dapat dicapai oleh para pesaingnya. Namun, segalanya menjadi rumit pada hari Sabtu dengan hujan dan kualifikasi, di mana ia hanya bisa berada di urutan ke-11, harus start dari baris ke-4 grid di kedua balapan, dengan semua favorit unggul. Kami belum siap dengan keadaan seperti apa, aku pebalap Aprilia itu. Kami sudah tahu bahwa kualifikasi hari ini sangat penting, mengacu pada Q2 pada hari Sabtu. Jika saya memulai balapan di grid terdepan, segalanya akan berubah, katanya yakin. Namun usai diguyur hujan sepanjang malam pada Jumat hingga Sabtu, Vinales tak mampu beradaptasi dengan kondisi aspal bercampur. Akhir pekan ini dikondisikan oleh minimnya pengalaman mengendarai motor tahun ini dalam kondisi campuran, jelasnya. Pada akhirnya, Vinales finish di urutan ke-9 di garis finish, jauh lebih baik dibandingkan hari Sabtu, ketika ia terjatuh dan tidak dapat menambah poin. Hal ini juga tidak terlalu buruk jika kita memperhitungkan bahwa ada rival yang mengalami kondisi lebih buruk.